Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mendiskusikan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang berjudul tentang performansi kerja. Untuk yang pertama yaitu hakikat performansi kerja. Menurut Landy dan Farr, pemahaman performansi kerja akhir-akhir ini lebih diarahkan kepada hasil kerja yang nyata dan jelas dari suatu organisasi, dan suatu organisasi tidak akan mencapai tujuan yang ditetapkan tanpa adanya dukungan dari anggota berupa performansi kerja. Dari hasil kerja individu dan organisasi yang nyata itulah yang dapat diukur untuk menetapkan dan menentukan keefektifan suatu organisasi. Performansi kerja tidak hanya ditunjukkan berupa hasil kerja, akan tetapi termasuk perilaku kerja. Menurut Nadler, performansi kerja adalah hasil kerja sebagai gambaran pekerjaan atau labeled as a job yang telah dilakukan di dalam organisasi. Perilaku tersebut dapat dilihat dari cara kerja yang semangat, disiplin, bertanggung jawab atas tugasnya, memiliki motivasi dan kemampuan kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan. Sedangkan hasil kerja merupakan proses akhir dari suatu kegiatan yang dilakukan dalam mencapai sasaran berupa barang, jasa, atau informasi untuk memenuhi kebutuhan. Fatah, Hoy, dan Miskel mengartikan performansi kerja sebagai suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta motivasi kerja. Hasil kerja dapat tercapai maksimal apabila individu atau kelompok memiliki kemampuan dalam mendayagunakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan demikian, performansi kerja merupakan keseluruhan perilaku dan kemampuan dari seseorang yang ditampilkan dalam kaitannya dengan pekerjaan. Dengan demikian, performansi kerja itu identik dengan hasil kerja. Manusia memiliki potensi kerja yang berpengaruh pada efektivitas suatu organisasi. Karena itu, performansi kerja setiap individu dan kelompok akan menentukan keefektifan organisasi. Performansi kerja yang sesuai dengan ketentuan organisasi akan mempercepat tercapainya tujuan organisasi tersebut. Oke, yang selanjutnya perkenalkan, nama saya Ilmin Nafiah akan menjelaskan tentang penilaian performansi kerja. Untuk mengetahui pencapaian sasaran-sasaran organisasi, perlu diadakan penilaian terhadap performansi kerja individu-individu yang terlibat penyelesaian pekerjaan. Menurut Jagian, penilaian adalah pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Dan menurut Dessler, penilaian prestasi atau performansi adalah membandingkan antara prestasi aktual bawahan dengan standar yang ditetapkan. Dan menurut Gibson, penilaian prestasi kerja atau performansi adalah sebagai penilaian sistematis formal atas prestasi kerja karyawan dan potensi pengembangan masa depan. Yang selanjutnya, langkah-langkah utama dalam proses pengukuran performansi kerja. Langkah yang pertama, penempatan standar dan metode pengukuran kinerja. Yang selanjutnya, pengukuran kinerja. Apakah kinerja sudah sesuai standar atau belum? Kalau sudah, berarti perusahaan tidak perlu melakukan tindakan. Kalau belum, maka perusahaan perlu mengambil tindakan untuk perbaikan.
Setelah itu, kembali lagi ke pengukuran kinerja dan begitu seterusnya. Dan selanjutnya, manfaat penilaian performasi kerja. Yang pertama, menanggulangi perubahan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, menambah nilai. Dan yang keempat, memudahkan delegasi dan kerja bersama-sama sebagai tim. Dengan demikian, penilaian performasi kerja berguna bagi pemimpin dan karyawan. Jika bagi pemimpin, hasil penilaian dapat digunakan dalam mengambil keputusan, meningkatkan pemahaman tentang pekerjaan, dan menindaklanjuti hasil penilaian, menjalin kerjasama dan karyawan dalam rangka meninjau perilaku karyawan. Sedangkan manfaat bagi karyawan atau bawahan dapat mengetahui prestasi kerja yang telah dicapai, dapat dijadikan motivasi dalam meningkatkan performasi kerja di waktu mendatang, sekaligus perusahaan memperbaiki kesalahan. Saya Chandra Diah Utami, NIM 4011822. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai produktivitas organisasi. Yang pertama, yaitu hakikat produktivitas. Menurut Sutermeister, produktivitas sebagai ukuran kuantitas dan kualitas kerja dengan mempertimbangkan kemanfaatan sumber daya, meliputi bahan, teknologi, informasi, dan kinerja manusia. Menurut Watik, produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antar jumlah yang dihasilkan dengan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi berlangsung. Menurut Lipsey dan Steiner, produktivitas adalah output untuk setiap unit input dan bukannya biaya per unit input dan bukan biaya per unit output. Menurut Weyrich, produktivitas tidak hanya diartikan sebagai perbandingan antara masukan dengan keluaran dalam periode tertentu, akan tetapi juga memperhatikan segi kualitas produksi. Selanjutnya, Stoner dan Freeman ini membagi dua jenis produktivitas. Yang pertama yaitu produktivitas total dan produktivitas parsial. Produktivitas total itu membandingkan nilai dari semua keluaran dengan nilai semua masukan, menggunakan nisbah total keluaran atau total masukan sebagaimana tertulis pada rumus total produksi. Nah, rumus total produktivitas, total produksi sama dengan hasil total dibagi masukan total. Yang kedua yaitu produktivitas parsial. Produktivitas parsial ini membandingkan nilai dari semua keluaran dengan nilai dari kategori utama masukan menggunakan total keluaran dibagi masukan parsial. Nah, menurut Grove, produktivitas adalah setiap fungsi yang terjadi di dalamnya adalah output dibagi oleh tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output itu, selanjutnya dihitung per jam kerja. Produktivitas tenaga kerja dapat diukur dengan menggunakan tenaga kerja sebagai masukan, yaitu jumlah tenaga kerja, jumlah jam per orang, jumlah hari per orang, jumlah tahun per orang, jumlah biaya tenaga kerja. Pengukuran produktivitas tenaga kerja diasumsikan bahwa tenaga kerja mempunyai keahlian, pengalaman, pendidikan, inisiatif yang relatif. Selanjutnya, peningkatan produktivitas dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini berarti meskipun dilihat dari segi kualitas tidak terjadi peningkatan, namun jika dilihat dari segi mutu menunjukkan peningkatan, maka berarti terjadi juga peningkatan produktivitas. Dengan demikian, produktivitas organisasi sebagai indikasi keberhasilan atau kegagalan dalam menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa secara kuantitas dan kualitas dengan pemanfaatan sumber-sumber yang tepat. Nah, dapat disimpulkan bahwa produktivitas adalah setiap fungsi yang terjadi di dalamnya adalah output dibagi oleh tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output itu selanjutnya dihitung per jam kerja. Saya Anissa Cahya Ramadhani. Di sini saya akan membahas mengenai usaha peningkatan produktivitas.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas di suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu moral kerja yang lebih baik. Jadi moral karyawan itu harus sesuai dengan peraturan, dengan prosedur perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Jadi perusahaan harus benar-benar meningkatkan pelayanan yang baik, pelayanan yang benar terhadap pelanggan agar pelanggan merasa nyaman dengan perusahaan kita. Jadi pelanggan jangan sampai kabur atau kita kehilangan pelanggan, jangan sampai. Jadi kita harus meningkatkan pelayanan yang sebaik mungkin terhadap pelanggan. Dan selanjutnya itu berkurangnya waktu yang terbuang. Jadi di sini perusahaan harus meminimalisir waktu-waktu yang terbuang dengan sia-sia, seperti jam istirahat yang terlalu berlebihan, seperti itu. Terus waktu kerja yang sesuai dengan jam sibuk karyawan. Jadi di sini waktu yang diberikan oleh perusahaan itu harus sesuai dengan kemampuan karyawan. Jadi tidak boleh terlalu memporsir karyawan. Takutnya nanti kalau misalkan diporsir terlalu lama kerja, maka karyawan banyak yang jatuh sakit, seperti itu. Boleh dilakukan lemburan seperti itu, boleh, akan tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh karyawan. Ada beberapa tokoh juga. Yang pertama yaitu menurut Lipsey. Jadi faktor-faktor untuk peningkatan produktivitas yang pertama yaitu tenaga kerja yang lebih berkualitas. Maksudnya di sini tenaga kerja yang benar-benar memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya, penemuan sesuatu yang baru, teknik maupun produk baru. Jadi kalau misalkan ada teknik baru dan juga produk baru, di sini akan meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu menurut Winardi, faktornya suasana yang kondusif. Jadi suasana yang kondusif ini akan mempengaruhi peningkatan produktivitas. Jadi karyawan lebih fokus terhadap pekerjaannya masing-masing. Selanjutnya perbaikan atau penggunaan alat-alat kerja. Jadi setelah selesai kerja, alat-alat penggunaannya itu harus dicek ulang, seperti harus dimatikan, seperti itu. Tidak boleh ada yang lupa mematikan mesin, takutnya nanti malah mesinnya rusak. Selanjutnya teknik-teknik manajerial. Yang ketiga menurut Terry, faktornya memperhatikan dan menghargai pekerjaan karyawan. Yang kedua sikap kerja yang positif. Yang ketiga gunakanlah metode kerja yang baik, gunakan teknologi baru, mesin-mesin dan alat-alat modern ini apabila mesin-mesin yang lama itu sudah rusak. Jadi kita harus segera mengganti teknologi atau mesin-mesin yang baru. Apabila produktivitas di suatu perusahaan itu menurun, maka perusahaan harus melakukan yang pertama, meningkatkan pelatihan atau pendidikan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Jadi di sini karyawan akan memiliki bekal kemampuan dan keterampilan di bidangnya masing-masing. Yang kedua motivasi. Jadi karyawan diberikan motivasi dari dalam maupun luar, dari perusahaan sendiri, dari diri kita sendiri, seperti itu. Terus ketiga penghargaan prestasi seperti kenaikan jabatan. Yang keempat memenuhi harapan karyawan. Di sini seperti pemberian kompensasi atau gaji. Yang kelima penambahan peralatan mesin produksi. Jadi menambahkan mesin produksi itu nanti akan mempercepat kinerja karyawan, sehingga produktivitas di suatu organisasi atau perusahaan akan meningkat.